bahkan di generasi manapun, dari dulu sampai sekarang, kita butuh lingkungan teman yang bisa menerima aku apa adanya. Hanya bedanya saudara, kalau generasi milenial, peran gadget itu sangat tinggi. Ya, sepertinya saudara, hidup remaja saat ini tidak terlepas dari gadget dan tiada hari tanpa gadget mungkin ya. Dan sedikit komentar saudara mengenai ini, ada sisi positif dan ada sisi negatif yang bisa terjadi dalam penggunaan gadget ini. Terkait dengan masalah persahabatan, sisi positifnya saudara memang mereka dapat terkoneksi dengan banyak bentuk pertemanan atau persahabatan. Saudara kalau buka Facebook saja mungkin, wah friend-nya ada banyak begitu ya. Tapi friend belum tentu friends loh. Jadi mudah sekali. Informasi bisa diperoleh dengan cepat dan singkat. Akan tetapi saudara, sisi negatifnya adalah jika kecenderungan ketergantungan remaja itu terjadi pada gadget, maka remaja yang bergantung pada gadget akan mengalami hambatan saat dia melakukan interaksi sosial dan komunikasi di dunia nyata. Interaksi dan komunikasi bertatap muka yang mereka gunakan adalah dengan menampilkan icon atau emoticon atau simbol yang terdapat di dalam gadget. Tapi saudara, ini sisi negatifnya, seringkali interaksi itu semu. Karena itu terjadi ketidakjujuran sosial di antara mereka. Artinya saudara, simbol yang ditunjukkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi. Karena itu bagi remaja masa kini tidak mudah membina dan mempertahankan hubungan persahabatan karena sulit membedakan dunia nyata dengan dunia maya. Akan tetapi saudara, tentu perlu kita sadari bahwa 3 elemen penting tadi itu selalu ada di dalam, sebaiknya selalu ada di dalam keluarga saudara ya. Jadi memikirkan tentang kesenangan bersama sebagai keluarga, bagaimana saling ada menerima dan saling ada percaya. Remaja di generasi milenial perlu untuk tetap mempertahankan nilai-nilai seperti kepercayaan dan penerimaan. Dan hal ini penting saudara agar mereka dapat melakukan aktivitas, kegiatan yang menyenangkan dan dapat memberikan manfaat buat diri sendiri maupun generasi selanjutnya. Nah saudara, dalam perikop yang kita baca hari ini, Yesus menegaskan kepada para muridnya di ayat 14, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini yang menjadi topik khotbah hari ini saudara-saudara, yakni menjadi sahabat Yesus. Apa dan bagaimana? Dan sebelum itu saudara, sebelum itu saya bahas, saya ingin mereview kembali sedikit perikop sebelumnya. Jadi sebelum Yohanes 15:9 sampai 17, minggu lalu saudara saat kita retreat di Camp Choye, Jim sudah menjelaskan tentang di dalam pasal 15 ayat 1 sampai 8, tentang makna perikop ini, ya Yohanes 15:1 sampai 8, pengajaran Yesus mengenai pokok anggur yang benar yang ditujukan kepada murid-muridnya, kepada mereka yang telah dihimpun di dalam persekutuan orang percaya atau gereja. Jadi mereka ini saudara, ke-11 murid ini memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan buah selagi
masih menjalani hidup di dunia. Kalau saudara masih ingat, di sana saudara kalau baca perikop ini saudara, ada tahap pertama. Pertama adalah pemisahan tegas antara ranting yang berbuah dengan yang tidak berbuah. Di ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Sedangkan ranting yang berbuah, walau sedikit akan dipertahankan, melekat pada pokok anggur dan melewati tahap yang kedua. Yakni apa saudara tahap kedua? Dibersihkan, dirawat. Tujuannya apa saudara? Tujuannya agar lebih banyak berbuah. Jadi ranting-ranting yang sudah dipotong tentu tidak lagi melekat pada Yesus sehingga dipastikan ranting-ranting itu tidak akan berbuah. Jadi ranting yang sudah dipotong dipastikan tidak akan berbuah dan menunggu waktu dicampakkan ke dalam api dalam ayat yang ke-6. Nah, saudara di sini problematikanya, problem yang sesungguhnya bahwa tidak semua orang yang hadir di dalam gereja yang menggabungkan diri ke dalam komunitas orang-orang percaya lantas serta-merta menghasilkan buah. Dalam kaitan dengan perikop yang kita baca hari ini, saudara, tidak semua orang yang hadir di dalam gereja otomatis menjadi sahabat Yesus. Mengapa saudara? Karena ada banyak motivasi yang melatar belakangi orang datang ke dalam persekutuan orang percaya. Ada motivasi yang murni, karena bertobat, mengaku dosa dan percaya sehingga mau hidup baru di dalam iman kepada Yesus Kristus, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Namun ada yang menggabungkan diri dengan motivasi yang tidak murni. Tidak sungguh percaya dan tidak bertobat sehingga mereka tidak berakar, tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Nah, kelompok yang kedua ini bukanlah murid Yesus yang sejati. Karena mereka tidak sungguh-sungguh melekat kepada Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Secara fisik mereka mungkin datang ke gereja namun tidak mengalami pembaharuan budi. Mereka masih tetap hidup di dalam worldview yang lama. Bahkan Paulus mengatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Mereka tetap hidup sebagai manusia lama seperti digambarkan dalam 2 Timotius 3 ayat 2-4. Saya bacakan ayat 2-4 ya saudara. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam penuturan Injil Yohanes, setelah Yesus mengajarkan bahwa dialah pokok anggur yang benar, dia katakan I am the true vine, maka ia melanjutkan pengajarannya yang bersifat kondisional. Kalau sebelumnya Yesus mengatakan dirinya, siapa dirinya? Aku adalah, ada 7 saudara, ada 7 pernyataan Yesus tentang dirinya. Aku adalah kebangkitan dan hidup, aku adalah air yang hidup, aku adalah jalan kebenaran hidup dan seterusnya ya, ego, eimi.
Nah sekarang saudara-saudara dalam perikop yang kita baca hari ini berbicara tentang siapa dirimu atau diri kita di hadapan Dia. Tapi secara kondisional, yaitu bahwa kamu adalah sahabatku, humeis philoimu, you are my friends. Tapi di sini ada if you do what I command. Saudara, apa sih makna sesungguhnya ketika kita mengatakan bahwa menjadi sahabat Yesus? Bagaimana caranya? Dan apa konsekuensi ketika kita menjadi sahabat Yesus? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini saudara mungkin akan mengejutkan kita. Kita menemukan jawaban dalam perkataan Yesus kepada ke-11 rasul, bukan 12 ya. Jadi karena sangat mungkin bahwa pada saat itu Yudas sudah pergi, sedang membuat konspirasi dengan para imam. Jadi sesudah perjamuan malam kemudian akan menuju ke Taman Getsemani, Yesus mengatakan tentang ini, I am the true vine, kemudian you are my friends if you do what I command. Oke ya. Saudara, saya akan bacakan kembali ayat 14 dan 15 dalam bahasa Indonesia ya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari 2 ayat ini kita baca ada 5 hal yang kita temukan. Yang pertama, saudara, bahwa persahabatan dengan Yesus itu bersifat kondisional. Kamu adalah sahabatku jikalau, ya, you are my friends if. Jadi persahabatan dengan Yesus itu tidak terjadi otomatis serta-merta. Tidak. Tetapi ada kondisi atau indikator yang memperlihatkan bahwa hubungan persahabatan itu terjalin dengan Dia. Orang yang datang ke gereja, ikut kumpul-kumpul dalam kegiatan gereja, tidak serta-merta ia sungguh-sungguh menjadi sahabat Yesus. Karena itu Yesus menegaskan di dalam Lukas 14 dan Lukas 14 ayat 27-33, saudara, saya akan bacakan bahasa Indonesianya ya. Nanti Hadi dalam bahasa Inggrisnya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Jadi saudara, perlu melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa saudara memang sahabat Yesus. Bahwa saudara adalah sungguh-sungguh murid Yesus. Ingat saudara, ketika Yesus mengatakan ini, Yudas sudah tidak bersama dengan Yesus dan ke-11 murid yang lain. Yudas sedang bersama para imam, kepala dan ahli Taurat bersekongkol untuk menangkap Yesus. Ia sedang menjalankan rencana pengkhianatannya. Dan tentu Yesus tahu apa yang akan terjadi pada jam-jam berikutnya di Taman Getsemani. Ia tahu bahwa Yudas sedang melancarkan tindakan pengkhianatannya. Dan namun sekaligus Yesus juga mau menegaskan kepada murid-muridnya bahwa segala yang telah dijalani dan dibangun bersama selama 3,5 tahun, maka malam itu di Taman Getsemani akan diuji. Apakah mereka sungguh-sungguh sahabat Yesus atau bukan? Yang kedua, saudara, persahabatan dengan Yesus harus diwujudkan melalui tindakan ketaatan pada perintah-perintahnya.
Saudara harus melakukan apa yang Yesus katakan untuk membuktikan bahwa memang saudara adalah sahabatnya. Persahabatan tidak terbukti hanya dengan kata-kata atau sekedar emoticon dalam chatting WhatsApp, saudara. Mirip dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di Matius 7 ayat 21, 22, saudara, 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi saudara dikenal atau menjadi sahabat Yesus, manakala saudara melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Karena dengan melakukan kehendaknya, maka saudara mempunyai ciri-ciri yang dapat dikenali. Dan yang dapat membedakan saudara dengan orang-orang dunia yang hidup dalam kegelapan. Saudara berbeda lewat apa yang saudara lakukan. Kalau Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau saudara memang memiliki hubungan yang baik dengan Yesus dan mengasihi Dia, tentu saudara akan setuju dan sehati dengan apa yang dikehendaki Yesus. Saudara ada di pihak Yesus. Menuruti segala perintah Yesus atau melakukan kehendak Bapa di sorga itu, saudara, bukan menjadi syarat saudara untuk mendapatkan keselamatan, tidak. Karena jelas, saudara, kita diselamatkan hanya karena kasih karunia oleh iman di dalam Yesus Kristus. Itu bukan hasil usahamu atau perbuatan kita, bukan. Tapi kalau kita dituntut untuk menuruti segala perintah Yesus, itu dilakukan karena dengan cara itulah saudara dikenali sebagai murid-murid Yesus. Apa sih perintah Yesus, saudara-saudara? Yohanes 13, 34 sampai 35 jelas. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi itu yang menjadi ciri bahwa saudara memang murid Yesus. Dengan cara apa? Menaati apa yang Dia perintahkan. Apa perintahnya? Saling mengasihi. Dunia tahu bahwa kamu adalah murid Yesus. Yang ketiga, saudara, bersahabat dengan Yesus bukan berarti bahwa kita setara dengan Yesus, tidak. Sekalipun di ayat 15 Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun ini tidak berarti bahwa status Yesus itu menjadi setara dengan kita. Tidak, saudara. Dia tetap Tuhan dan kita adalah hamba-hambanya. Dia adalah firman yang menjadi manusia yang oleh kuasanya segala sesuatu diciptakan, sedangkan kita adalah ciptaannya. Dan sekalipun kita adalah hamba, namun ini penting, Tuhan Yesus memperlakukan kita tidak seperti orang duniawi memperlakukan para hamba. Kalau saudara membayangkan masa-masa perbudakan di zaman dulu, saudara, maka kelompok bourgeois adalah golongan yang menguasai informasi dan boleh mendapatkan pendidikan secara formal, sedangkan hamba hanya menjalankan perintah. Dan seorang hamba tidak perlu tahu apa dan mengapa dia melakukan perintah tuannya. Pokoknya jalankan perintah, itu hamba. Nah Yesus, saudara-saudara,
sekalipun ia adalah Tuhan, namun ia memperlakukan orang-orang tebusannya ini sebagai para sahabat. Di mana bedanya, saudara-saudara? Karena Yesus memberitahukan kepada orang-orang tebusannya segala sesuatu atau informasi yang berasal dari Bapanya. Rancangan keselamatan Allah itu dinyatakan kepada setiap orang percaya atau gereja. Bahkan ia telah mengikut sertakan gereja, orang percaya untuk mendatangkan damai sejahtera kerajaannya di bumi seperti di sorga. Jadi saudara, sekalipun kita hamba, sekalipun kita ciptaannya, namun status kita telah diubah menjadi anak-anak Allah, di mana Yesus menjadi yang sulung dan kita adalah saudara-saudaranya. Dengan demikian, bersama dengan Dia kita memperoleh hak sebagai ahli waris kerajaan Allah. Yang keempat, saudara, di sini saya hendak menekankan kembali poin yang ketiga tadi, bahwa persahabatan dengan Yesus berarti menjadi saksi dari apa yang telah diperbuat oleh Yesus. Tuhan Yesus mengatakan hal ini kepada ke-11 muridnya, saudara, yang selama 3,5 tahun telah hidup bersama-sama, mendengar pengajaran Yesus dan menyaksikan segala mujizat yang Yesus lakukan. Semua ini telah membuktikan bahwa sesungguhnya Yesus adalah Firman yang telah menjadi manusia, anak Allah yang hidup. Dan inilah rahasia yang telah tersimpan berabad-abad. Kini rahasia itu disingkapkan kepada para muridnya. Diberitahukan. Termasuk kepada setiap orang percaya melalui pemberitaan Injil. Paulus mengatakan di dalam suratnya kepada jemaat Efesus, pasal 3 ayat 8-9, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi rahasia itu saudara sudah disingkapkan. Yesus mengatakan, aku memberitahukan kepadamu karena engkau sahabatku. Yesus memberitahu kepada para sahabatnya apa yang Bapa telah katakan kepadanya. Sebab segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku telah kuberitahukan kepadamu. Sekalipun Yesus adalah Tuhan dan kita para hambanya, namun Ia memperlakukan kita sebagai seorang sahabat, bahkan rekan sekerjanya untuk melaksanakan misi Allah di tengah dunia. Karena itu saudara, setiap orang percaya perlu menyadari tugas panggilannya sebagai duta-duta Kristus di tengah dunia ini. Yang kelima saudara, persahabatan dengan Yesus ini berorientasi pada misi. Melanjutkan pada poin sebelumnya, saudara-saudara, bahwa persahabatan dengan Yesus berarti menjadi saksi dari apa yang telah diperbuat Yesus. Maka sesungguhnya kita berada dalam posisi sebagai kawan Yesus, bukan lawan. Sebagai kawan, bukan lawan, saudara. Misalnya kalau saudara, apa sih, tentu sudah bisa membedakan apa yang menjadi kawan, mana yang menjadi lawan. Kalau kita mengatakan bahwa United States of America bersahabat dengan United Kingdom, maka apa yang menjadi visi dan misi kedua negara disampaikan, diketahui bersama, dan diadakan kerjasama untuk mencapai visi misi itu, bukan?
Tetapi kedua negara ini ada dalam posisi yang sejajar, saudara. Tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah, tidak. Sejajar. Tapi berbeda dengan Yesus dan gereja, saudara. Atau persekutuan orang percaya. Yesus adalah sang kepala gereja. Dialah yang telah menebus gereja dengan darahnya dan telah menempatkan gereja di hadapannya sebagai mempelai perempuan yang tak bercacat. Karena itu saudara, misi gereja itu harus sejalan dengan misi Kristus. Melaksanakan misi keselamatan Allah bagi dunia. Sehingga semakin banyak orang yang diselamatkan. Karena itu gereja harus selalu berpihak kepada Kristus. Kalau kita sahabat Kristus, kita harus selalu berpihak kepada Dia. Setelah di saat retreat FIBC minggu lalu, saudara-saudara, anak-anak kita telah diperlengkapi dengan pemahaman dasar bahwa kita semua berada dalam medan peperangan rohani. Karena itu kita harus memperlengkapi diri dengan perlengkapan senjata Allah. Mulai dari ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh. Saudara, salah satu film action Amerika tahun 80-an yang paling saya gemari adalah mungkin ini jadul ya saudara, tapi itu tahun 80-an. Saya paling suka nonton Delta Force, saudara, The Delta Force, yang dibintangi oleh Chuck Norris dan Lee Marvin, saudara. Saya nonton Delta Force 1, 2, 3. Dan semuanya seru, saudara. Film ini menceritakan tentang pasukan elit Amerika yang melaksanakan misi khusus untuk menyelamatkan. Entah pasukan Amerika yang ditawan musuh lah, atau kelompok sipil yang disandera teroris lah, dan sebagainya. Saudara, saya membayangkan bahwa gereja juga mendapatkan misi khusus untuk menyelamatkan orang-orang yang ditawan oleh kuasa kegelapan. Dan sebagai sahabat Yesus, kita ini mengemban tugas sebagai militia Christi, Laskar Kristus, dalam misi penyelamatan dunia ini, saudara. Yang keenam, saudara. Inisiatif untuk menjadi sahabat Yesus itu bukan berasal dari diri kita, melainkan sepenuhnya hak prerogatif Dia. Perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi saudara, yang membuat kita ditempatkan sebagai sahabat Yesus, karena Dia sendirilah yang memilih saudara. Apa alasannya Ia memilih kita? Tidak tahu. Karena itu sepenuhnya adalah hak Dia untuk menentukannya, saudara. Namun yang jelas, saudara, ketika Tuhan memilih saya dan saudara untuk menjadi sahabatnya, bukan tanpa tujuan. Di ayat 16 jelas dikatakan bahwa penetapan kita menjadi sahabat Yesus juga disertai dengan penetapan kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Karena itu saudara, kita harus membaca teori predestinasi itu secara utuh. Kalau kita sejak semula telah dipilih Tuhan, maka pemilihan ini bukan hanya berimplikasi pada keselamatan orang percaya saja, melainkan juga berimplikasi terhadap tanggung jawab panggilan setiap orang percaya, yakni untuk pergi dan menghasilkan buah. Yang ketujuh, saudara, sebagai sahabat Yesus kita diberi hak untuk menggunakan namanya saat kita meminta kepada Bapa di dalam doa. Luar biasa juga. Luar biasa, saudara. Ini adalah hak yang istimewa. Karena di dalam doa kita dilandasi dengan nama Yesus, Anak Allah yang hidup.
maka Bapa Surgawi pun memperhitungkan kita sebagai sahabat-sahabat anaknya yang dikasihinya. Apakah dengan demikian setiap doa akan dikabulkan? Apakah setiap doa saudara kalau diucapkan dalam nama Yesus itu akan dikabulkan? Saya katakan, iya tentu. Kalau memang kita memahami betul apa yang menjadi pikiran dan perasaan Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh adalah sahabat Yesus, maka permintaan kita pun akan sejalan dengan rencana Yesus, bukan? Bapa di sorga memberitahukan isi hatinya kepada Yesus sehingga Bapa dan Yesus menjadi sehati sepikir. Lantas Yesus memberitahukan kepada para sahabatnya apa yang dia dan dengar dari Bapa. Dengan demikian kita pun menjadi tahu apa yang menjadi isi hati Bapa Sorgawi, bukan? Karena kita mengetahui isi hati Bapa Sorgawi melalui Yesus Kristus, maka segala permintaan kita yang dilandasi dengan nama Yesus sudah barang tentu seharusnya sejalan dengan isi hati Bapa. Karena itu apapun yang kamu minta di dalam nama Yesus, Bapa di sorga akan memberikannya kepadamu. Jadi jangan salah memahami, jangan anggap bahwa kalau dalam nama Yesus segala apa yang kau berikan dia lalu seakan-akan dia seperti simsalabim, abrakadabra, jadi bukan itu saudara. Conclusion, application. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat kembali tentang 3 elemen penting dalam persahabatan dari tinjauan psikologis, yaitu kesenangan bersama, saudara-saudara. Nah, kita juga lihat baca di dalam Roma 15 ayat 2, saudara di sana, each of us should please his neighbor for his good, to build him up. Ada elemen kepercayaan dan penerimaan. Maka ketika elemen itu pun seharusnya disadari oleh kita sekalian dalam rangka membangun persahabatan dengan sesama saudara di dalam Tuhan. Terutama dalam kehidupan keluarga saudara, dengan pasangan hidup saudara, dan anak-anak saudara. Akan tetapi persahabatan dengan Yesus bukan sekedar mencari kesenangan bersama, melainkan kita berusaha untuk menyenangkan Tuhan yang telah menebus hidup kita. Walaupun saudara sudah barang tentu menjadi sahabat Yesus, sungguh akan mendatangkan sukacita yang teramat besar buat kita. Namun itu saudara bukan tujuan kita, melainkan dampak, efek ketika kita menyenangkan Tuhan, hidup berkenan kepadanya, maka kita pun akan menikmati sukacita. Dan elemen yang terpenting justru saudara bagaimana kita telah dipilih untuk menjadi sahabatnya ini harus menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Dan sebagai ringkasan terhadap makna menjadi sahabat Yesus, saudara, persahabatan dengan Yesus bersifat kondisional. Persahabatan dengan Yesus harus diwujudkan melalui tindakan ketaatan pada perintah-perintahnya. Bersahabat dengan Yesus bukan berarti kita setara dengan Dia. Persahabatan dengan Yesus berarti menjadi saksi dari apa yang telah diperbuat Yesus. Persahabatan dengan Yesus ini berorientasi pada misi. Inisiatif untuk menjadi sahabat Yesus bukanlah berasal dari diri kita, melainkan sepenuhnya hak prerogatif Dia. Bersahabat sebagai sahabat Yesus, kita diberi hak untuk menggunakan namanya saat kita meminta kepada Bapa di dalam doa. Itulah 7 makna dari menjadi sahabat Yesus. Dan kiranya kita sekalian semakin bertumbuh di dalam Dia. Dan kunci dari persahabatan baik dengan sesama manusia dan terutama bersahabat dengan Yesus adalah adanya hubungan kasih. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua dan menjadi sahabat-sahabatnya. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Dear God, your message has been delivered. Teach us, Lord, to not become lazy, but to imitate those who
through faith and patience inherit what has been promised.